Ketika Syekh Nurjati, seorang ulama asal Cirebon berdiri di hadapan Nyi Roro Kidul, dan mengalahkannya bukan hanya lautan yang bergetar, tapi sebuah kebenaran besar akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini dijaga oleh Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, dan tuliskan di komentar dari kota mana kalian berasal, agar kita bisa saling mengenal dan menjalin persaudaraan di ruang cerita ini. Mari kita mulai. Pada suatu malam yang sunyi dan mencekam, Cirebon terbungkam dalam keheningan yang pekat. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang membawa harum asin dari laut, menandakan sesuatu yang istimewa tengah terjadi. Sudah lama Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan dengan kekuatan magisnya, dikenal mampu mengendalikan alam dan berbagai makhluk halus di bawah penguasaannya. Namun malam itu berbeda. Ada pertanda besar yang membuatnya turun ke daratan, bukan hanya dengan kekuatan gaibnya, tapi untuk alasan yang lebih agung. Penduduk sekitar Cirebon mulai merasakan keganjilan, seolah sebuah firasat mendalam memperingatkan datangnya peristiwa yang tak terelakkan. Ombak laut semakin ganas menghantam pantai, sementara langit berubah menjadi gelap kelam, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang membuncah. Tak seorang pun mampu menebak maksud dan tujuan Sang Ratu Laut Selatan kali ini. Seiring waktu, kabar tentang kedatangan Nyi Roro Kidul menyebar dari mulut ke mulut, mengguncang ketenangan kota kecil itu. Sosok yang selama ini hanya dikenal dalam legenda dan cerita rakyat kini, hendak menampakkan dirinya ke dunia nyata. Ia adalah simbol kekuatan gaib yang dihormati sekaligus ditakuti. Banyak yang percaya bahwa ia mampu mengendalikan lautan, memengaruhi alam, dan bahkan menentukan nasib manusia lewat kekuatan supranaturalnya. Ketakutan menyelimuti warga desa pesisir Cirebon. Mereka gelisah, takut akan bahaya yang mungkin datang bersama Sang Ratu Laut. Banyak yang merasa tak berdaya menghadapi kekuatan legendaris itu. Namun, di tengah keresahan itu, ada satu nama yang selalu muncul dalam setiap pembicaraan. Sosok yang mampu menenangkan hati dan memberikan harapan. Syekh Nurjati. Syekh Nurjati bukan sekadar ulama biasa. Ia dihormati memiliki kedalaman iman luar biasa. Hidupnya sederhana, namun menyimpan kekuatan spiritual yang langka. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai pribadi yang teguh menjalankan ajaran agama, penuh pengabdian kepada Tuhan. Banyak orang datang padanya mencari petunjuk dan nasihat. Yang jarang diketahui banyak orang, Syekh Nurjati bukan hanya mengajarkan ilmu agama semata, melainkan juga memiliki kemampuan spiritual untuk melawan kekuatan gaib. Ini membuatnya sangat dihormati dan dipercaya. Di tengah masyarakat yang kaya tradisi dan kepercayaan, Syekh Nurjati selalu menekankan keimanan, ketakwaan, dan pengendalian diri. Ia mengajarkan umatnya untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam agama maupun dalam menghadapi cobaan dunia. Dalam setiap khutbah dan ceramahnya, ia tak henti mengingatkan pentingnya doa, zikir, dan amal saleh. Namun di balik tutur lembutnya, tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Bagi Syekh Nurjati, keimanan dan doa adalah senjata paling ampuh untuk melawan segala kejahatan, bahkan yang sebesar apapun. Ketika kabar kedatangan Nyi Roro Kidul sampai ke telinganya, Syekh Nurjati tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia hanya tersenyum penuh keyakinan, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada yang lebih kuat dari Allah, gumamnya dalam hati. Bagi Syekh Nurjati, kedatangan Sang Ratu Laut Selatan bukanlah sebuah musibah, melainkan ujian dari Allah untuk mengukur seberapa besar keimanan dan keteguhan hati seorang hamba. Ia pun mulai mempersiapkan diri, bukan dengan persiapan fisik, melainkan persiapan spiritual yang jauh lebih penting. Ia menghabiskan waktu berdoa dan bermunajat, memohon perlindungan dari Allah terhadap segala bahaya yang mungkin datang, serta kekuatan untuk menghadapi pertempuran batin yang pasti tak terelakkan. Bagi Syekh Nurjati, pertempuran ini bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah duel antara kebenaran dan kekuatan gelap. Ia yakin, dengan doa yang tulus dan iman yang teguh, tidak ada yang mustahil. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena keyakinannya bahwa hanya dengan iman yang kuat, segalanya akan menjadi mungkin. Syekh Nurjati menyadari, banyak orang merasa takut terhadap kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Secepat kilat, ombak ganas itu berhenti, seolah dihentikan oleh kekuatan tak terlihat.
Mata Nyi Roro Kidul membelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang kau lakukan? Aku adalah penguasa lautan, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatanku, teriaknya dengan amarah. Namun meskipun ia berteriak marah, ombak-ombak yang dikendalikannya tak lagi bergerak, pertanda bahwa kekuatan Syekh Nurjati yang berakar pada doa dan keimanan mulai menembus kekuatan gaibnya. Sang Ratu Laut Selatan mulai merasakan kekalahannya, meski belum menyerah. Syekh Nurjati masih berdiri tegak. Matanya penuh ketenangan menatap Nyi Roro Kidul. Ia tahu, pertempuran ini belum usai, dan kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian. Kekuatan yang datang dari Allah, tidak ada yang mampu mengalahkannya, ucap Syekh Nurjati dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul, walaupun memiliki kekuatan luar biasa, mulai merasakan getaran kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan mulai tumbuh dalam hatinya, mempertanyakan kemampuannya untuk menang. Ia berdiri diam, merenungkan kata-kata Syekh Nurjati. Selama ini, ia percaya kekuatan alam adalah segalanya. Namun kini, ada sesuatu yang lebih besar, kekuatan seorang manusia biasa, seorang ulama yang teguh hatinya dan penuh doa. Hatiku mulai goyah, gumamnya dalam kebingungan. Mengapa aku merasa takut? Apakah kekuatan yang selama ini kuanggap hebat ternyata tak sekuat itu? Di tengah kekalutan hatinya, Syekh Nurjati menatapnya dengan kasih dan pengertian. Semuanya bisa berubah, jika kita kembali ke jalan yang benar, katanya lembut. Kekuatanmu bisa digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menindas dan menakut-nakuti manusia. Setiap makhluk diciptakan Allah dengan tujuan mulia. Kembalilah padanya, dan kau akan merasakan kedamaian sejati. Kata-kata Syekh Nurjati menyentuh hati Nyi Roro Kidul, membangkitkan perasaan yang tak pernah ia rasakan, bukan dari kekuatan gaib, tapi dari ketulusan hati. Sebuah cahaya mulai masuk ke dalam jiwa Sang Ratu Laut Selatan yang gelap. Namun, meski hatinya mulai tergerak, ia masih enggan melepaskan kekuasaan. Apakah mungkin aku berubah? Haruskah aku meninggalkan semua kekuasaanku ini? Kekuasaanmu memang besar, bahkan bisa menghancurkan dunia, jawab Syekh Nurjati sabar. Namun, kekuasaan sejati adalah ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Suasana malam pun mulai berubah tenang. Gelombang yang sebelumnya ganas kini mereda, angin bertiup lembut, seolah alam pun menyambut perubahan yang tengah terjadi. Ratu Laut Selatan itu terdiam. Kata-kata Syekh Nurjati menampar lembut, namun terasa begitu dalam, menembus keyakinan yang selama ini ia genggam. Sepanjang hidupnya, atau mungkin selama ribuan tahun, ia percaya bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya. Ia adalah penguasa lautan, pengendali gelombang, pemilik tahta dunia gaib. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia mulai ragu. Aku tidak tahu, gumam Nyi Roro Kidul lirih. Ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di hatinya. Kekuasaan yang ia banggakan kini terasa hampa. Syekh Nurjati hanya menatapnya penuh pengertian. Ia tidak memaksakan apapun. Ia hanya hadir, membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan bukan segalanya, ucap Syekh Nurjati lembut. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Nyi Roro Kidul menatap laut lepas. Lautan yang selama ini setia padanya. Tapi malam itu, ombak seolah enggan menurut. Semuanya terasa asing. Ketika biasanya laut menjadi sumber kekuatannya, kini justru menjadi cermin kegelisahan dalam dirinya. Sementara itu, Syekh Nurjati tetap berdiri tenang. Sikapnya tak berubah sejak awal. Penuh kelembutan, penuh keyakinan. Ia berbicara tanpa tekanan, namun maknanya menghunjam. Segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, katanya. Jika kekuasaanmu berasal darinya, gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti atau merusak. Angin laut yang semula kencang perlahan melembut. Seakan alam pun mulai merespons perubahan yang sedang terjadi di hati Sang Ratu Laut. Dalam keheningan itu, oleh kebanggaan dan kekuasaan kini mulai merekah. Tapi ia masih ragu. Jika aku meninggalkan kekuasaanku, apa yang akan terjadi padaku? Pada lautan ini? Tanyanya,
nyaris seperti anak kecil yang kehilangan arah. Syekh Nurjati menjawab dengan sabar, Allah akan memberi jalan bagi siapa saja yang ingin berubah. Tidak ada yang sia-sia jika kita kembali kepadanya. Namun rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Lautan adalah segalanya baginya. Ia telah menyatu dengan gelombang, dengan badai, dengan misteri. Tapi kata-kata Syekh Nurjati mulai meluluhkan lapisan egonya. Apakah aku bisa menjadi lebih baik dari yang aku sekarang ini? Bisiknya. Syekh Nurjati tersenyum hangat. Kau sudah lebih baik dari yang kau kira. Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Langit mulai memudar. Malam yang pekat perlahan beralih ke fajar. Sinar matahari menyelinap dari ufuk timur, menyinari pantai yang sebelumnya penuh ketegangan. Nyi Roro Kidul merasakan hangatnya cahaya pagi menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Aku merasa berbeda, ucapnya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku merasakan kedamaian yang selama ini kucari, tapi tak pernah kusadari. Syekh Nurjati mengangguk. Itulah kekuatan sejati. Ketika kita kembali ke jalan yang benar, Allah akan memberikan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kekuatan sebesar apapun. Tatapan Nyi Roro Kidul berubah. Ada rasa terima kasih yang diam-diam tumbuh. Meski ia tahu jalannya masih panjang, tapi kali ini ia percaya bahwa ia bisa memulainya. Aku akan mencoba untuk berubah, katanya penuh tekad. Aku ingin mencari kedamaian, bukan sekadar kuasa. Ia melangkah mundur perlahan, meninggalkan medan pertarungan batin yang penuh gejolak. Laut pun ikut mereda, ombak menggulung lembut, dan langit cerah tanpa awan. Cahaya matahari menyebar di cakrawala. Syekh Nurjati berdiri menyaksikan semua itu dengan damai. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisah Sang Ratu Laut Selatan. Tapi ini adalah awal dari perjalanan baru. Kekuatan untukmu, Nyi Roro Kidul, bisiknya tulus. Nyi Roro Kidul menoleh. Senyum samar terukir di bibirnya. Senyum itu masih menyimpan keraguan. Namun ada harapan yang perlahan menyala di dalam hatinya. Terima kasih, Syekh Nurjati. Semoga aku bisa menemukan jalan yang benar, ucapnya dengan suara penuh harapan. Langit cerah menjadi saksi bisu perubahan yang mungkin belum sepenuhnya selesai, namun langkah pertama telah diambil. Perubahan pada dirinya tidak datang dengan mudah. Meski sudah mulai berjalan, jalan menuju pencerahan batin masih penuh dengan keraguan. Setiap kali matanya memandang luasnya laut yang tak berujung, perasaan kekuasaan yang dulu menguasai hatinya datang menghantui. Namun, kali ini ia berusaha menenangkan diri, mengingat kata-kata Syekh Nurjati, bahwa kekuatan sejati bukan hanya menguasai dunia, melainkan menguasai diri sendiri. Aku harus mengendalikan hawa nafsu, gumamnya dalam hati. Aku harus belajar melepaskan semuanya. Nyi Roro Kidul melangkah jauh ke dalam hutan, menjauh dari pantai yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya. Ia berusaha menghindari godaan lautan yang terus memanggil, walaupun bayangannya tetap menghantui pikirannya. Suatu malam, di bawah cahaya bintang yang terang, ia duduk termenung di sebuah bukit kecil. Dari sana, ia melihat laut yang berkilauan di bawah sinar bulan. Namun kali ini, pandangannya berbeda. Ada ketenangan dan keheningan yang membawanya pada kedamaian. Aku telah melepaskan sebagian dari diriku yang dulu, bisiknya. Tapi aku masih takut kehilangan lebih banyak. Ia sadar perjalanan ini bukan soal meninggalkan segalanya, melainkan menemukan keseimbangan. Seperti langit yang cerah, meski masih menyimpan awan di kejauhan, hidup pun tidak harus sempurna, tapi damai meski penuh tantangan. Aku harus lebih kuat dari yang aku kira, pikirnya. Aku tak boleh terus terjebak dalam ketakutan. Dalam perjalanan batinnya yang berliku, ia bertemu makhluk-makhluk yang dulu dianggap musuh. Kini, dengan cara baru, ia mampu berinteraksi tanpa kekerasan. Mereka datang menguji niatnya, dan ia sadar setiap langkah adalah ujian. Percaya dirinya mulai tumbuh perlahan. Makhluk dunia bawah laut mulai menghormatinya. Keberaniannya untuk berubah tidak bisa dibeli dengan kekuatan atau ketakutan. Aku bukan lagi penguasa lautan yang menakutkan, katanya dengan hati yang lebih tenang. Aku adalah bagian dari alam semesta,
ciptaan Allah yang ingin mendekat kepadanya. Suatu hari, saat berjalan di pantai yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya, ia merasakan angin yang berbeda, lembut dan menenangkan. Menatap ke laut, ia melihat cahaya yang memancar dari dalam samudra, seolah Allah memberi tanda bahwa perjalanan batinnya mulai diterima oleh alam. Mungkin inilah yang kucari selama ini, bisiknya pelan. Damai yang datang dari dalam, bukan dari kekuasaan luar. Ia menyadari untuk menjadi penguasa sejati, ia harus belajar mengendalikan dirinya terlebih dahulu. Lautan yang dulu ladang kekuasaannya kini terasa damai dan terbuka. Waktu berlalu, perubahan dalam dirinya semakin nyata. Tak lagi dikuasai rasa takut kehilangan, tapi lebih pada menjalani hidup dengan ketenangan hati. Suatu malam di bawah rembulan, ia bertemu kembali dengan Syekh Nurjati. Tanpa kata, mereka saling memandang. Nyi Roro Kidul tahu, ia telah menempuh perjalanan panjang penuh makna. "Terima kasih, Syekh Nurjati," ucapnya penuh rasa syukur. "Aku tak tahu apakah aku akan sepenuhnya berubah, tapi aku mulai merasakan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya." Syekh Nurjati tersenyum. "Perubahan itu datang dari dalam, Nyi Roro Kidul. Semoga Allah memberimu kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar." Malam itu, beban yang telah lama ia pikul selama ribuan tahun terasa terangkat. Ia merasa ringan, lebih dekat dengan kedamaian sejati. Perjalanan batinnya baru saja dimulai. Namun yang terpenting, kini hatinya mulai menemukan kedamaian. Terima kasih telah menonton. Like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.